turunlah akhirnya sanksi dari FIFA yang menyebabkan Indonesia terisolasi selama 1 tahun. Ini yang menyebabkan kerugian finansial tentu, dan juga penurunan koefisien ranking liga dan juga penurunan ranking FIFA secara signifikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Halo guys, hari ini saya akan membahas tentang sebuah headline berita dari Astro ya. Di Astro Arena ini memberikan sebuah tajuk berita yang cukup mengejutkan dan membuat saya berdebar-debar gitu guys. Ya, Astro Arena memuat sebuah berita berjudul "Giliran Indonesia Terpalit, Skandal Besar Disembunyikan FIFA." Ya, setelah kita masuk ke link yang ada di berita tersebut, membawa kita ke stadiumastro.com. Di sini tidak secara detail dikemukakan ya. Di sini hanya ada beberapa kalimat saja. Selepas pendedahan besar tentang jenayah bola sepak oleh Persekutuan Bola Sepak Antarbangsa FIFA dan Persatuan Bola Sepak Argentina melibatkan berbagai korupsi dan penyelewengan baru-baru ini, Molina memberi bayangan bakal mengupas isu berkaitan Indonesia pula. Ya, sebenarnya cuitan atau balasan dari Romain Molina ini adalah terkait tentang korupsi atau jenayah atau penyelewengan dana antara FIFA dan juga pihak federasi dari Argentina guys. Sebenarnya tulisannya hanya simple saja. Next case, kasus berikutnya adalah Indonesia. Ini tentu memunculkan berbagai reaksi ya, termasuk saya juga sebenarnya yang cukup penasaran juga. Ini apakah masalah yang sama dengan Argentina, yaitu tentang korupsi, itu kan penyelewengan dana dari FIFA ke Federasi Indonesia, itu berarti PSSI ya. Cuman saya nggak tahu apakah PSSI yang sekarang atau yang dulu gitu ya, yang memang dulu tuh memang sering banget banyak kasus gitu. Cuman kalau untuk sekarang sepertinya sih saya belum melihat ya ada istilah, ada celah, ada sesuatu yang penyelewengan dana seperti apa gitu. Karena saya rasa cukup bersih kalau sekarang ya dari pandangan saya gitu guys. Karena saya rasa dari sejak Erick Thohir masuk tuh sudah mulai terbuka gitu ya. Transparansi keuangan tuh dibuka. Tapi kalau kita melihat profil seorang Molina ini ya, bukan hanya tentang jenayah, bukan hanya tentang korupsi, tapi berbagai investigasi dia pernah lakukan, termasuk juga pernah ya, dia menyinggung tentang Malaysia, tapi tidak secara spesifik Malaysia, tapi dia lebih kepada JDT-nya ya. Sedang hangat pada saat itu adalah tentang kontroversi tentang 7 pemain naturalisasi dari Malaysia. Nah, pada saat itu beliau menyinggung atau istilahnya menyenggol ya JDT guys. Jadi mana diindikasikan ada pemain yang bukan berwarga negara Malaysia, tapi didaftarkan sebagai warga negara Malaysia. Dan sempat juga bersih tegangnya dengan JDT yang menginginkan postingan itu untuk dihapus. Tapi namanya Molina ya, memang agak keras juga dia orangnya, agak-agak sulit gitu. Jadi pada saat itu dia buka akhirnya ke publik gitu, bahwa ini ada kayak permintaan dari pihak JDT untuk menghapus postingannya itu, dan Molina malah melawannya. Cukup menarik ya, melihat karakteristik dari seorang Romain Molina yang tidak bisa didikte ya, tidak bisa diintervensi gitu guys. Ya kalau kalian belum tahu siapa sih sebenarnya orang ini adalah seorang wartawan investigasi ya. Sebenarnya dia orang yang cukup berani gitu, menyuarakan atau istilahnya mempublikasikan gitu hasil investigasi dia terhadap ranah sepak bola terutamanya ya, tentang itu petinggi-petingginya lah, tentang korupsinya lah, permainan judi lah, segala macam ya. Dia seriusnya ke situ guys, ke kultur sepak bolanya ya, dan juga subkultur di dalamnya gitu. Memang dia pertama kali dikenal luas itu di tahun 2018 ya, di mana ia merilis sebuah buku bernama La Mano Negra. Nah, di sini dia membongkar jaringan agen mafia guys, perantara ilegal yang menjadi transfer pemain besar di Eropa pada saat itu. Dan pada tahun 2020 juga dia membuka skandal Haiti ya di The Guardian. Dan memang ini benar-benar meledak pada saat itu guys ya, pada 2020 itu. Dan memang The Guardian ini kan memang media yang cukup besar ya. Pada saat itu dia membongkar skandal pelecehan seksual terhadap para pemain
muda wanita di Haiti yang dilakukan oleh Presiden Federasi Sepak Bola Haiti pada saat itu, yaitu Yves Jean Bart. Lalu bagaimana, apakah kita patut untuk mengkhawatirkan hal ini ketika Molina ingin membahas tentang Indonesia? Saya rasa ini bagus sebenarnya ya. Kalau kita memang menginginkan keterbukaan, kita inginkan kemajuan di sepak bola tanah air ini, saya rasa segala masukan, segala kritikan itu kita perlu tampung ya. Termasuk dari seorang Romain Molina ini, dan saya rasa dengan kapasitas dia ya, dan memang beberapa juga dia menjadi seorang whistleblower juga, yang dimana dengan ia membuka ke publik, itu juga membuka pintu gitu untuk para polisi di daerah tertentu yang di-mention oleh Romain Molina ini untuk membuka investigasi lebih lanjut gitu, dan sebagian besar menemukan kejanggalan-kejanggalan itu dan berhasil gitu guys. Dan saya rasa ketika kita sebagai pencinta sepak bola menginginkan kemajuan, yang kita inginkan adalah transparansi juga, kejujuran juga, keadilan juga. Tentu kita tidak mau ya ketika kita ingin mencapai kesuksesan dengan cara yang tidak benar gitu, dengan cara yang tidak sesuai prosedur gitu guys. Sebenarnya kasus-kasus global kalau menyangkut Indonesia, sebenarnya Indonesia juga tidak lepas ya dari case-case yang memang ranahnya global gitu. Pada tahun 2015 Indonesia pernah disanksi oleh FIFA terkait campur tangan oleh pemerintah. Pada saat itu Menteri Pemuda dan Olahraga Adi Aksa Daud ya, yang akhirnya memberhentikan ketua PSSI, dan pada saat itu turunlah akhirnya sanksi dari FIFA yang menyebabkan Indonesia terisolasi selama 1 tahun. Ini yang menyebabkan kerugian finansial tentu, dan juga penurunan koefisien ranking liga, dan juga penurunan ranking FIFA secara signifikan ya. Lalu baru-baru ini juga pernah Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 terkait sikap terhadap keikutsertaan negara penjajah Israel ya. Saya rasa yang terburuk sudah pernah kita nikmati ya, kita rasakan gitu guys. Dan bagaimana menurut kalian guys? Kira-kira Romain Molina ini akan mengungkapkan apa gitu ya? Kalau mungkin mafia ya, mungkin itu memang permasalahan kita dari dulu ya. Mafia wasit lah, mafia judi ya, karena memang kalau judi itu sesuatu hal yang tidak bisa kita cegah ya, karena itu sifatnya kepada diri masing-masing gitu guys. Ya, kalau kalian ada punya prasangka, kalian punya ide, atau kalian punya info, bocoran-bocoran info, boleh kalian bagi dengan saya di kolom komentar di bawah ini guys. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.